kan di saat pandemi bagaimana kita menggunakan satu aplikasi yang sangat menarik untuk kita semua, tidak hanya di SD, bisa di SMP, bahkan SMA, sampai pun juga SMK. Nah, Bapak Ibu tidak sulit untuk menggunakan ini karena Bapak Ibu semuanya pasti sudah pernah dan sudah menggunakan. Saya tidak tahu nih ada yang sudah punya akun atau sudah menggunakan atau yang sama sekali belum. Kita selalu start awalnya untuk dari Pak Kasyanto untuk yang belum pernah sama sekali dulu. Jadi kita samakan persepsi bahwa teman-teman ini semuanya sedang belajar bagaimana menggunakan lebih detail, kemudian lebih mendalam lagi bagaimana Quizzes ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena saya hanya pakai Quizzes untuk mulai dari lesson, slide, sampai dengan soalnya. Jadi di situ saja dan dengan ragam permainannya yang ada 3 macam ya Pak Kasyanto nanti bisa jelaskan. Pak Kasyanto ini adalah seorang school trainer yang sedang berbuat untuk berbagi dengan teman-teman supaya semuanya bisa mendapatkan akun super ya Pak kalau nanti pakai kode super. Nanti jelaskan juga ya Pak. Harapannya gitu Bu. Supaya iya. Ini temannya nggak perlu banyak Pak, yang penting kualitasnya dan insight apa yang didapat dan ilmu-ilmu yang akan bertambah dari Bapak dan Ibu ini yang mungkin sudah punya startnya sudah ada. Silakan bertanya di kolom chat juga bisa, nanti saya bisa bantu jawab Pak Kasyanto seandainya saya lagi fokusnya juga lagi di tiga tempat, tetapi nggak apa-apa sudah buka semua layarnya. Silakan itu saja dari saya, tetap semangat Bapak Ibu dan silakan Pak Kasyanto untuk memulai acaranya saja, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Ani. Jadi luar biasa Bu Ani sudah buka 3 room. Luar biasa 3 room. Jadi kita sungguh bersyukur bisa ditemani oleh Bu Ani di dalam kesibukannya, tapi masih menengok kita yang ada di Solo Raya ini. Oke Bapak Ibu. Iya, soalnya aku kangen mau ke Solo. Ini baru melonjak lagi ya, Bu. Pak Kasyanto, kalau saya pulang saya hubungin Bapak aja. Oh siap, langsung meet up Bu. Monggo silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Itu tadi Bapak Ibu sebagai pendamping dari pengimbasan ini, dan Bu Ani sudah masternya kuesioner. Jadi kalau nanti misalkan saya nggak bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, nah, sudah ada pendamping saya. Oke Bapak Ibu, kita sekarang akan mengenal dengan apa itu kuis. Jadi kita mulai dari nol Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Bentar, saya mau share screen. Ya, oke, bentar ya Bapak Ibu. Ya, kita akan mengenal apa itu kuisis, ya, mengenal kuisis. Ya, jadi mungkin selama ini kita menggunakan Google Form gitu ya, atau miliknya Office gitu. Tetapi masing-masing itu memiliki suatu kelebihan ya, memiliki suatu kekurangan ya. Jadi Quizzes itu adalah sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas ya. Jadi di sini nanti kita akan coba dengan kuis yang sudah saya persiapkan. Bagaimana kuis itu memacu anak-anak nantinya itu untuk bisa menikmati media ini dengan baik ya. Jadi seperti ulangan, tapi bagaimana ulangan itu dikemas menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Terus kuisis ini juga dapat memberikan data statistik tentang hasil kinerja siswa secara langsung. Jadi nanti ada hasil yang dicapai atau ada ringkasan statistik ketika kita sudah membagikan kuisis ini ke anak-anak itu. Baik itu cara waktunya, siapa yang paling cepat itu ada. Dan kuisis tidak hanya dapat dikerjakan saat pembelajaran di kelas saja, tetapi juga dapat dibuat soal untuk pekerjaan rumah. Jadi ada 2 macam model kuis yang bisa kita lakukan, yaitu asinkron dengan sinkronus ya, secara langsung maupun secara tidak langsung. Itu jadi bisa saja pada saat waktunya pembelajaran kita bisa menggunakan itu,
ya, tapi juga kita bisa memberi rentang waktu, ya, tidak harus saat itu, tapi bisa rentang waktu tertentu, ya, mungkin bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu bisa. Nah, itu modelnya adalah model yang PR itu nggih Bapak Ibu. Untuk keuntungan kuisis bagi guru adalah akan ada grading otomatis. Kemudian kuisis membuat analisis butir soal yang semuanya dapat diunduh berupa file Excel Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti kita akan dapatkan setelah kita mencoba untuk kuisis ini Bapak Ibu, ya itu. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat suatu asesmen, bisa asesmen seperti itu, dan asesmen itu yang menyenangkan itu ya, menyenangkan. Seperti kemarin saya buat asesmen diagnostik kognitif. Nah, seperti itu saya share ke anak-anak, wah itu berapa orang itu, 100 berapa gitu, dia bisa menikmati seperti itu ya. Dan setelah selesai kita akan mendapatkan tiga yang poinnya paling atas. Tunggu Bapak Ibu. Oke, itu tentang kuisis, mengenal kuisis. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak materinya Bapak Ibu. Terus kita lanjut bagaimana kita bisa membuat akun kuisis Bapak Ibu, ya. Seperti biasa, aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis web Bapak Ibu. Jadi kita perlu untuk membuka browser, ya. Terus kita pilih aja, kita klik dengan quizzes.com. Oke Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti pada tampilan pertama seperti ini ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat pada tampilan pertama nanti ada seperti biasa ya, kita disuruh daftar atau kita suruh masuk gitu. Nah, kita nanti akan daftar ya, akan daftar gini. Ya, akan daftar. Terus setelah daftar kita akan pada tahap selanjutnya kita akan diminta untuk memakai akun apa ya. Dan di sini disarankan memakai akun yang berbasis Google Bapak Ibu. Ya, baik itu Gmail maupun Belajar ID. Ya, itu. Jadi di sini kita memakai email yang berbasis Google. Ya, miliknya Google. Itu bisa Gmail yang reguler maupun yang Belajar ID Bapak Ibu. Oke. Saya kira Bapak Ibu sudah punya Belajar ID. Jadi ketika data kita sudah ada di data Dapodik, maka kita berhak untuk mendapatkan akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau masih ada Bapak Ibu yang belum punya bagaimana? Hubungi admin sekolahan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi harapannya nanti Bapak Ibu juga bisa memaksimalkan memakai Belajar ID Bapak Ibu. Lebih-lebih kalau yang laptop sekarang kan bisa 2 akun ya. 2 akun, 3 akun, 4 akun bisa. Pakai Windows 10 itu bisa banyak akun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu paling tidak karena pemerintah sudah menyediakan akun Belajar ID yang begitu luar biasa dibanding akun yang biasa, yang Gmail. Jadi Belajar ID itu kan basisnya juga Gmail juga. Cuma dia punya kelebihan seperti apa itu? Seperti dripnya tidak terbatas gitu dan punya kelebihan yang lain Bapak Ibu. Nah, setelah ini tadi ya, kita diminta untuk memasukkan email. Kita milih email gini, biasanya ada laptop yang sudah 2-3 email, kita suruh milih apa gitu. Nah setelah masuk ya, mungkin dengan password juga, setelah masuk kita pilih untuk yang sekolahan ya, karena di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu ya, ada bisnis juga, ada personal, ada sekolahan. Oke, kita pilih sekolahan. Nah, kalau kita sekolahan, ini yang harus hati-hati Bapak Ibu. Yang ke-6 harus hati-hati. Kita di sini sebagai pengajar, sebagai guru Bapak Ibu. Ya, hati-hati ini memilihnya jangan sampai salah Bapak Ibu. Ya, jangan sampai salah yang kita pilih siswa, jangan. Kita harus milih sebagai guru, sebagai teacher Bapak Ibu. Karena nanti kalau salah kita harus lapor ke sana, ke kuisis agar bisa dirubah. Jadi ini repot, daripada nanti repot, mohon untuk Bapak Ibu nanti ketika mengajukan akun itu benar-benar memilihnya yang tepat biar nggak salah Bapak Ibu. Itu untuk yang klik. Oke, itu begitu mudah ya. Nah, setelah kita sudah punya akun, kita masuk ke selamat datang di kuisis. Nah, kita akan masuk di sini. Nah, di sini kita masih dalam akun yang dasar, akun basic ya Bapak Ibu. Ya.
belum akun super, belum akun pro. Jadi ada beberapa keterbatasan yang nanti tidak bisa kita akses karena masih akun dasar ya. Akun dasarnya, tapi akun dasar ini sudah bisa kita pakai untuk membuat kuis yang menarik bagi siswa Bapak Ibu. Itu ya. Ya, terus setelah kita masuk di halaman muka beranda, ya, di sini kita bisa, kalau nanti pertama kali kita membuat akun, maka seperti foto belum ada, nanti Bapak Ibu membuat foto atau mengganti foto dengan mengupload foto. Ya, ini salah satu tugas pertama Bapak Ibu. Ya, ini salah satu tugas pertama. Ya, ini salah satu tugas pertama. Jadi nanti Bapak Ibu membuat akun tapi harus dalam bentuk yang sudah lengkap. Ada foto, terus nanti ada sebagai guru. Jadi nanti akan ketahuan, Bapak Ibu sebagai guru atau sebagai siswa akan ketahuan di profil ini. Tunggu Bapak Ibu, akan ketahuan di profil ini. Ya, sebagai guru ada tulisannya guru gitu. Ya Bu, monggo Bu Ani. Gak usah repot-repot ya Bu, ke warung. Ya, setelah kita mengganti foto, kita juga ya siap Bu Ani. Jadi ketika kita mengganti warung foto, kita juga disuruh diminta untuk mengganti mapel apa yang kita ajar. Mapel yang kita ajar dan kelas berapa. Ya, nanti ada kelas 10 gitu Bapak Ibu, ada kelas 10 gitu. Ya, ada kelas 10. Terus juga mapelnya apa? Ya, nanti ada beberapa pilihan mapel Bapak Ibu yang bisa dipilih untuk menampilkan profil kita. Ya, terus kalau kuisis saya itu dalam bentuk bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu itu masih pengen dalam bentuk yang standar bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Tapi juga Bapak Ibu bisa mengatur dalam bahasa Indonesia. Ya, lewat setting aja nanti bisa diatur bahasanya apa, passwordnya apa. Kalau password saya kira nggak usah nggak perlu diganti, nggak apa-apa Bu, ya Bapak Ibu. Jadi pakai password yang email aja, ya itu. Terus juga ada beberapa tombol Bapak Ibu. Nanti kita akan praktek langsung. Ya, tombol pertama adalah explore. Explore itu dimana kita nanti akan ditampilkan kuis-kuis yang dibuat oleh orang lain. Jadi intinya Bapak Ibu, kita kadang-kadang kita mencari yang kita inginkan apa. Misalkan saya ngajar matematika, apakah ada yang sudah membuat kuisis matematika? Misalkan saya sekarang ngajar persamaan kuadrat, apakah sudah ada orang yang membuat kuisis tentang persamaan kuadrat? Kita tinggal dicari aja. Nah, setelah ketemu kita bisa mengedit, itu sudah menjadi kuis kita, sudah kita bagikan ya. Terus yang kedua adalah My Library. Wah, ini kalau ketahuan Miss Dina saya ditertawakan ini. Membacanya kelemotan. Ya, ini adalah kuis-kuis yang kita buat Bapak Ibu, ya. Kuis-kuis yang kita buat. Jadi nanti kuis yang kita buat itu dalam satu folder ya, kalau bisa saya katakan dalam satu folder web ini. Ya, nanti kita tinggal milih aja. Terus respon, bahwa respon itu adalah hasil olahan kita. Kalau kita sudah menyebarkan kuis itu, hasil olahan itu akan muncul di ini dalam bentuk Excel Bapak Ibu. Oke. Terus kelas itu kelas ya. Kelas-kelas kita bisa membuat kelas di sini, bisa kita hubungkan dengan classroom juga Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, itu sebagai teori Bapak Ibu. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Monggo. Ada pertanyaan tidak? Tadi Bu Anis izin sebentar Bu Ani ke warung sebelah. Oke. Agak biar agak cair, kita main game dulu aja Bu. Nah, Bapak Ibu. Kita main game dulu nggih. Nah, biar Bapak Ibu bisa sedikit merasakan, wih, akun saya sudah akun super Bapak Ibu. Oke, akun saya padahal tadi pagi saya masih akun basic, sekarang menjadi akun super. Nah, oke.
Coba ya Bapak Ibu, kita akan main game dulu biar Bapak Ibu bisa merasakan. Ini saya pilih yang mulai kuis langsung Bapak Ibu. Oh sebentar. Ini sekaligus agar Bapak Ibu nanti tahu prosesnya gitu Bapak Ibu. Saya share screen dulu aja. Bentar saya share screen. Oke, saya share screen Bapak Ibu. Oke, berhenti. Ya, oke. Ini browser yang sering saya gunakan Bapak Ibu. Browser yang sering saya gunakan, saya ketik kuis mesti sudah menjudul gitu ya. Jadi kalau browser kita sudah sering kita gunakan, ini akan ketahuan Bapak Ibu. Nah, di sini akun saya sudah ketahuan Bapak Ibu. Akunnya sudah ada bisa semuanya. Nah, apa yang saya terangkan tadi Bapak Ibu? Apa yang saya terangkan tadi itu adalah kita buat ini Bapak Ibu. Oke, nah ini Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu membuat seperti yang saya buat ini. Jadi ada foto profil, ya ada nama saya, ada keterangan sebagai guru, ada mapel yang saya ajar yaitu matematika dan ada 10 kelas 10. Oke Bapak Ibu. Itu nanti Bapak Ibu harus membuat seperti ini, membuat akun pertama kali Bapak Ibu. Oke. Sekarang saya akan melihat kuisnya. Jadi saya sudah 2 kali buat kuis Bapak Ibu. Jadi cari atau kuisku. Nanti kita akan belajar. Akan saya pilih yang atas ya Bapak Ibu. Akan saya pilih yang atas. Ya, terus tolong Pak, linknya dikirim di WA ya Pak. Iya, oke, siap. Ya. Terus setelah ini saya akan menggunakan yang langsung Bapak Ibu, mulai kuis langsung. Ya, mulai kuis langsung berarti yang ini Bapak Ibu. Itu artinya pada saat tatap muka seperti ini, saya pilih yang langsung. Tapi kalau misalkan saya pilih nanti kuis ini bisa dikerjakan tidak hanya saat ini tapi bisa nanti, bisa besok, saya pilih yang ini berikan pekerjaan rumah. Tapi saya pilih yang ini Bapak Ibu. Oke. Saya pilih yang klasik. Ya, yang biasa dulu, klasik. Pilih lanjut Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah muncul ini Bapak Ibu, setelah muncul ini kita akan diberikan kode linknya, kode kuisnya, dan kode ini bisa saya bagikan. Tapi saya akan membagikan lewat link aja Bapak Ibu. Saya bagikan lewat link. Nah, mohon Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan, mencoba untuk link ini. Oke, silakan Bapak Ibu di chat atau juga saya bagikan di di grup kita, di grup kuisis gitu Bapak Ibu, di grup kuisis. Oke Bapak Ibu, silakan untuk ikut bergabung. Ayo kita tunggu, kita akan bermain-main. Biar sedikit ada gambaran modelnya seperti apa Bapak Ibu. Monggo, baru 6. Ya, siap. Monggo terus. Ya, 8. Yuk. Harapannya semua bisa masuk ya Bapak Ibu. Harapannya nanti semua bisa masuk. Monggo semua. Linknya sudah saya share di chat maupun di grup WA Bapak Ibu, monggo bisa dicoba dulu. Jadi linknya bisa atau sudah saya share di kolom chat maupun di mana itu grup WA Bapak Ibu. Jadi sebelum kita praktek membuat akun, ya sebelum kita praktek membuat akun, kita akan belajarin dulu biar Bapak Ibu punya gambaran. Monggo silakan. Oke, lanjut. Monggo. Yang bergabung di sini ada berapa nggih? Diklik aja Bu linknya. Ada 25 Bapak Ibu. Monggo nanti Bapak Ibu bisa langsung yang 25 itu bisa ikut bergabung di kuis ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di WA juga. Bisa lihat di mana itu? Di kolom chat Bapak Ibu. Oke, monggo tambah lagi.
Masih mujar. Ya, harus sabar. Ini kira-kira ada hadiahnya enggak ya? Kira-kira ada yang mau nyumbang hadiah? Ada yang mau nyumbang hadiah, silakan, monggo bisa japri saya. Soalnya belum muncul. Apanya? Soalnya belum muncul. Iya Bu, masuk dulu Bu. Ini belum saya mulai, tapi Bapak Ibu masuk dulu, nanti langsung saya mulai Bapak Ibu. Siap. Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu. Ini yang bergabung sudah 20, monggo. Sini yang bergabung meet sekarang ada 25. Ayo, monggo. Yang 5 lagi, apakah ada kendala untuk bergabung? Jadi linknya saya bagikan di kolom chat maupun di grup WA Bapak Ibu. Oke, kalau di kolom chat pasti Bapak Ibu yang bergabung di sini juga. Oke, 20. Yang 5 nggak bisa. Ini sebenarnya 30 ya Bapak Ibu, 30 peserta yang bergabung di sini, ada 30 berapa ini? Ada 31, tapi yang bergabung di Meet 25, nggak apa-apa, tadi ada yang izin juga. Oke, 21, Ibu Wahyu. Ini sepertinya Bu Popi mau nyumbang hadiah ini kalau ada yang menang ini. Iya Bu Popi. Siap menerima Bu Popi. Siap menerima. Jadi untuk model kuis ini Bapak Ibu, yang dihitung bukan benar salahnya saja, tetapi waktu Bapak Ibu. Waktu juga dapat poin tertentu. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mencari benar, tapi lama, itu akan bisa dikalahkan benar dan cepat. Oke Bapak Ibu, sudah 21? Kalau sudah bisa saya mulai untuk ini. Jadi ini kan hitungannya sama waktu ya Bapak Ibu, sama waktu. Jadi kalau misalkan nanti belakangan ada yang masuk, ya ada yang masuk, itu kalau dia saat mengerjakan itu cepat ya dia bisa juga menang. Tidak mesti yang lebih awal selesai terus menang, enggak. Karena hitungannya waktu itu per ketika dia masuk itu. Dia masuk, dia mulai sudah dihitung. Ya, terus nanti setiap poin soal itu ada waktunya. Itu. Jadi benar-benar yang berhitung adalah waktu itu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang baru masuk tapi dia mengerjakannya cepat, bisa rankingnya bisa atas. Oke, Bapak Ibu, 21 bisa saya mulai untuk kuisnya. Monggo. Bentar. Oke Bapak Ibu, monggo silahkan bisa mulai. Mungkin selama ini kita sering diberi kuisis, tapi kita tidak diajari bagaimana membuat kuisis. Gitu ya Bapak Ibu. Saatnya kita belajar lah. Masa hanya diberi soal terus kita nggak bisa membuat kan yo piye no. Ayo kejar-kejaran ini. Ayo kejar-kejaran ini, ayo kejar-kejaran, ayo. Ayo kejar-kejaran, silakan. Ayo langsung semangat, ayo. Hati-hati ya Bapak Ibu, itu banyak pertanyaan jebakan-jebakan. Bagaimana Bu Isti? Ayo waktunya diperhatikan ya Bapak Ibu. Aduh, akurasinya sedikit
Hati-hati, banyak pertanyaan jebakan di bawah Ibu. 22 pemain. Ayo Bu Ati peringkat kedua, Bu Arifah peringkat ke pertama. Ayo. Nanti kita lihat juga benar salahnya Bapak Ibu. Sudah Bu Isti? Hati-hati untuk melihat soalnya gitu, jebakan-jebakannya. Aduh betul. Enggak, sudah selesai belum? Bu Arifah masih menduduki tingkat pertama dengan nilai 8. Belum, masih. Ayo, masih bergerak enggak ini? Dua 25 bergabung, ya luar biasa. Masih loh Bu, masih langsung loh ini. Sudah selesai. Iya. Monggo kalau masih ikut mikir gimana? Ayo, bergerak agak ini. Ini dipikir tenanan nih. Dipikir tenanan nggih. Bu Arifah masih menduduki tingkat pertama ini. Oke, kita lihat siapa juaranya. Wah, Bu Setia. Makan-makan Bu Setia situ. Ya, sila Pak Kota Ya, dari makan. Lah, bentar, ini saya kopas dulu. Saya kopas dulu, saya set di sini dulu. Oke Bapak Ibu, jadi seperti itu kuisnya. Ya, seperti itu kuisnya, dan di sini kita bisa ketahui yang betul semua berapa akan bisa diketahui ya Bapak Ibu. Ini betul semua berapa, yang salah berapa, terus setiap setiap ini juga ada berapa persen setiap poin soal. Ya, itu ada perhitungannya semua Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita bisa mendapatkan statistik hasil data dari kalau kita mau mengadakan ulangan itu bisa di sini Bapak Ibu. Oke, kita keluar sebentar.
Nah, itu nanti seperti itu Bapak Ibu yang mau kita buat ya, yang mau kita buat nanti seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kita akan membuat akun Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah ada yang apa itu namanya punya akun, tapi kebanyakan belum punya akun. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai dari yang pertama Bapak Ibu, pakai yang benar-benar saya di browser ini saya belum punya akun Bapak Ibu. Oke, saya belum punya akun. Oke, saya ketik quizzes. Jadi biasa kita mencari quizzes nih Bapak Ibu. Ya, kita cari quizzes. Oke. Nah, setelah muncul ini kita pilih aja untuk quizzesnya. Ya, seperti ini Bapak Ibu, seperti tadi. Ya, seperti tadi. Ini sudah saya rekam. Oh, sudah. Ya. Terus seperti biasa kita mau mengetik enter kode atau sit up. Kalau enter kode itu kalau kita mau masuk seperti tadi Bapak Ibu. Tadi kan kita membagikan link quiz, tapi kita juga bisa membagikan kodenya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengikuti gitu, kita bisa lewat link, kita juga bisa memasukkan kode tadi Bapak Ibu. Tapi kan sini kan kita tidak mengikuti, tapi kita ingin membuat akun Bapak Ibu. Oke, kita klik sit up Bapak Ibu. Nah, ini kita langsung masuk di berandanya ciri khas dari apa itu namanya quizzes seperti ini warnanya. Warnanya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini kita ada pilihan kita mau menggunakan Google atau menggunakan Microsoft Bapak Ibu. Nah, karena di browser saya itu akun Microsoft juga ada, akun Google juga ada, tapi saya pilih yang akun Google Bapak Ibu. Oke, saya pilih akun Google. Nah, saya pilih akun Google, nanti akan masuk di akun yang kita gunakan untuk browser Bapak Ibu. Tapi kita juga bisa pakai akun yang lain dengan milih yang bawah. Ya, jadi pakai akun yang lain kalau pilih bawah. Tapi kita akan menggunakan akun yang sudah ada ini. Ya, lebih simpel ya. Nah, saya akan gunakan akun yang sudah ada ini. Oke Bapak Ibu, nah ini kita sebenarnya sudah masuk Bapak Ibu, ya cukup mudah ya, kita sudah masuk ini, ya sudah masuk langsung ditampili seperti ini Bapak Ibu, ya langsung ditampili seperti ini. Nah ini mumpung ada semacam apa ya, semacam promo atau apa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan akun super kalau Bapak Ibu dalam sebulan ini, kalau Bapak Ibu bisa membagikan ini start referring. Nah itu Bapak Ibu. Jadi intinya gini, nanti mungkin nanti Bapak Ibu bisa apa ya? Istilahnya bisa saling membantu gitu nggih. Jadi mungkin Bapak A membuat akun, terus Bapak A ini membagikan ke Bapak B gitu. Lah nanti Bapak A ini dapat akun super sebulan. Itu nggih Bapak Ibu. Oke. Ya, ini sebenarnya kita sudah masuk ke akun quizzes Bapak Ibu dengan basic, akun basic. Beda dengan yang tadi itu saya di sini sudah akun super tapi berapa bulan ya saya di sini. Jadi akun super ini itu kalau saya mungkin didapat karena saya melakukan pengimbasan ini. Jadi ketika saya melakukan pengimbasan maka saya dapat akun super. Akun super itu seperti akun pro Bapak Ibu. Tapi tadi pagi saya belum super tadi. Ya, tadi pagi tapi siang tadi kok saya buka sudah akun super Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk akun quizzes Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita untuk mengedit yang menjadi tugas pertama Bapak Ibu. Nah, nama kita di kiri atas, kita klik aja Bapak Ibu. Nah, klik di sini tugas 1, 2, 3 sudah ada. Tugas 1 apa? Sudah ada fotonya. Ya, sudah ada fotonya. Jadi kalau Bapak Ibu browsernya belum ada fotonya, itu nanti Bapak Ibu harus mengisi ini. Tapi karena untuk browser saya, Google saya sudah ada fotonya, otomatis akan masuk di sini Bapak Ibu.
Ini apakah bisa diganti? Bisa diganti, edit Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya edit gitu aja langsung ganti, saya milih fotonya seperti itu nih Bapak Ibu. Terus ada nama Bapak Ibu, ada nama dan ada keterangan sebagai guru, ya, teacher, oke. Nah, bagaimana untuk mengedit yang lain? Ya, di sebelah kanan agak atas sedikit ada edit profil Bapak Ibu. Kita pilih ada edit profil, oke. Nah, edit profil seperti ini ada. Ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa memberi nama seperti ini. Nah, depannya ini title itu adalah apa? Seperti panggilan ya. Ada master, Mrs. atau apa itu. Dokter itu ada panggilan seperti itu. Terus yang lain tetap nama depan, nama belakang. Nah, terus kita pilih kita ngajar kelas berapa? Mulai dari kelas 1 SD ya. Kalau ini berarti yang PAUD TK ya. Kids apa itu namanya? Apa Bu? Miss Dina itu. Yang anak TK itu loh, kids. Kindergarten. Nah, ya. Siapa tadi? Ya, sebutnya enggak mudeng lah aku. Saya pilih yang 10 nggih, Bapak Ibu. Saya pilih yang 10. Nah, jadi nanti Bapak Ibu menyesuaikan Bapak Ibu ngajar di mana. Oke nggih? Ngajar di mana Bapak Ibu bisa menyesuaikan di sini. Terus mapelnya apa? Geografi, Inggris, sejarah atau apa? Saya pilih matematika Bapak Ibu. Oke. Nah, udah matematika. Jadi subjek saya matematika. Jadi untuk memilih subjek pilih aja yang ada di sini Bapak Ibu. Di bawah sudah ada daftarnya. Nah, kalau di bawah nanti nggak ada dasarnya, Bapak Ibu bisa milih di sini misalkan. Nah, ini masih banyak ya. Jadi kalau tadi kan cuma beberapa baris nih, sekarang banyak sekali. Bisa fisika, bisa bahasa apa itu, histori dan lain-lainnya. Ya, terus tadi saya sudah pilih matematika. Jadi nanti Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan ini. Bapak Ibu ajar apa? Tapi kalau di sini nggak ada, Bapak Ibu bisa pilih lainnya. Oke, nggih. Itu kalau nggak ada. Nah, itu terus kita simpan. Proses. Nah, ini tugas 1 Bapak Ibu. Mudah ya tugas 1. Nah, tugas 1 sudah ini di screenshot sudah jadi tugas 1. Oke, demikian Bapak Ibu. Untuk tugas 1 ada pertanyaan belum? Mudah lah. Jadi tugas 1 hanya membuat akun. Tugas 1 hanya membuat akun. Itu nggih, itu. Karena sebelum membuat akun tidak mungkin kita akan menginjak ke tugas 2. Itu nggih Bapak Ibu. Ya, nanti akan saya bagikan nanti akan saya bagikan untuk absennya. Salah satunya adalah dalam absen Bapak Ibu menuliskan akun kuisisnya. Akun yang digunakan itu apa? Itu Bapak Ibu. Ya. Tadi saya mengatakan bagaimana untuk mendapatkan akun super dalam 1 bulan. Bapak Ibu. Ya, ini seperti edisi promo gitu Bapak Ibu, karena sebelumnya saya belum dapat ini. Star ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa membagikan ke temannya. Ya, membagikan ke temannya. Kalau nanti ada temannya yang merespon ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan akun super dalam sebulan. Itu ya Bapak Ibu. Itu, ya. Tuh, jadi monggo kalau nanti Bapak Ibu pengen mendapatkan akun sebulan, itu bisa menggunakan seperti ini. Oke, Bapak Ibu, itu kita kembali bagaimana untuk membuat ini kan masih bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Ini masih bahasa Inggris gini. Saya akan mengganti bahasa Indonesia. Sebetulnya kalau dalam hal bahasa Inggris saya mending pasrah sama Miss Dina. Saya pasrah sama Miss Dina aja. Nah, ini kritik kelas ini tutup setting ya Bapak Ibu. Aduh, ketutupan ini. Ini kita buat setting. Oke. Karena tadi ada angka ini akan saya hilangkan aja. Ini saya buat DK aja, jadi ini bisa dibuat seperti ini. Jadi untuk namanya tadi di depan tadi bisa kita rubah, save. Oke. Nah, Inggrisnya saya rubah dengan bahasa Indonesia aja. Oke, bahasa Indonesia ini demikian. Oke. Perubahan jadi oke Bapak Ibu.
simpan perubahan, oke. Masukkan kode, oke. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Untuk yang sandi-sandi mending dibiarkan aja daripada nanti kebanyakan sandi itu lupa Bapak Ibu. Nggih toh? Nah, daripada nanti lupa nggak bisa masuk lagi, mending udah biarkan aja sandinya, kita nurut akun yang bisa kita pakai. Oke, simpan perubahan. Nah, sudah. Lah, ini sudah selesai Bapak Ibu, tugas pertama sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dulu. Monggo. Monggo kalau ada pertanyaan, monggo. Miss Gino tadi pengen bahas angkat tangan Bu Indah. Sebentar, saya tak lihat dulu Pak. Saya tak keluar dari share screen dulu. Bu Endang, monggo Bu Endang. Nggih Pak Deka. Nggih Bu Endang. Pripun? Tadi terlambat, ya Allah. Aku telat. Jadi di awal-awal tadi saya belum tahu. Enggak apa-apa, nanti saya setelkan videonya. Saya mengerjakan aja sudah terlambat tadi. Nanti mau diulangi lagi ya yang di awal-awal nggih. Bu Endang. Halo. Jenengan kan sudah tahu YouTube saya, lihat aja YouTube saya. Yang di awal-awal tadi saya itu belum ngikutin, terlambat gabungnya. Jadi mohon untuk bimbing untuk memulai yang awal-awal. Yang utama saat ini kita membuat akun Ibu. Berarti kita ngeklik kuisis tadi. Iya, kita pilih alamat kuisisnya. Ini kalau saya mengawali, saya harus pakai akun yang lain lagi. Itu kalau dari awal. Gitu. Iya, jadi mending nanti Bu Endang lihat aja video saya. Karena kalau saya harus mengawali kan berarti saya buat akun lagi, pakai email baru lagi gitu loh. Gitu. Nanti videonya di-share ya, Pak. Oh, siap. YouTube saya subscribe. Halo Pak Arif. Monggo Pak Arif. Siap. Gitu, makasih. Monggo Pak Arif. Baik Pak Deka, Pak Arif yang mana ini? Pak Arif Rahman lah, yang angkat tangan, monggo. Oh, iya. Nah tadi soalnya saya dengar apa namanya? Ada Pak Arif yang lain. Pak Arif, saudara saya. Monggo. Ini Pak Deka, yang pertama saya mengapresiasi kegiatan pengimbasan panjenengan. Kemudian yang kedua, saya minta kalau misalnya nanti ini di record atau direkam, minta linknya saja nanti bisa dikirim di grup. Atau nanti ya di grup mungkin ya. YouTube saya Pak, YouTube saya, ayo ya. Nanti saya di YouTube saya. Masa YouTube saya nggak ada yang lihat. Oke, siap. Siap. Terus kemudian yang ketiga, materi yang PPT-nya Pak Deka. Materi PPT nanti akan saya linkkan di Google Classroom ya. Oh iya, nggih. Oke. Ini Pak Nur Alam. Ya, terima kasih Pak Deka. Oke Pak Arif Rahman. Ya, Pak Nur Alam nanti untuk screenshotnya jenengan lihat di Classroom. Oke, saya bukakan di Classroom ya. Jadi semua nanti Bapak Ibu berkomunikasi dengan Classroom Bapak Ibu. Ya, nanti semua Bapak Ibu harus berkomunikasi di Classroom. Oke, saya buka dulu Classroom saya. Sudah saya share atau belum? Mana Classroom saya? Ini Classroom reguler Bapak Ibu, bukan yang belajar ID. Nah, Bapak Ibu bisa buka kelasnya yang sudah bergabung ya. Harapannya semua sudah bergabung. Terus ada nggak tugas? Oke, ini belum ada tugas nggih. Nanti Bapak Ibu lihat tugas kelas, maka nanti akan kalau sudah saya share akan saya berikan tugas ini Bapak Ibu. Ya, akan saya berikan seperti ini. Ya, kalau ini kan lagi buku panduan, daftar hadir pelatihan. Oke, daftar hadir pelatihan Bapak Ibu bisa ngisi ya. Bisa mulai isi, hati-hati mengisi tanggalnya hari ini nggih Bapak Ibu. Jadi linknya sama, cuma nanti Bapak Ibu dalam mengisi hariannya tanggalnya aja yang beda. Itu nggih Pak Nur Alam. Jadi nanti akan saya share untuk linknya, jenengan tinggal lihat di Classroom-nya. Nanti tugasnya apa bisa dilihat dan nanti bisa di-upload di
di classroomnya Bapak Alam. Oke, itu ada pertanyaan lagi? Oke Bapak Ibu, nah sekarang kita akan lihat, walaupun ini karena kan kalau hanya membuat akun kan sudah selesai Bapak Ibu ya, membuat akun sudah selesai sebenarnya. Tapi kita akan melihat, nah kita akan melihat, akan menengok sebentar ya, akan menengok sebentar untuk kuis kita, oke ya, akan kuis kita. Bentar, kita mulai depan ya. Ini tampilan depan Bapak Ibu. Oke, ini tampilan depan. Ya, tampilan depan seperti ini. Kalau misalkan kita Belum terlihat, Pak. Oh ya, sorry. Belum saya share. Ya, belum saya share. Oke, belum saya share. Oke Bapak Ibu, lah ini adalah tampilan depan saya. Saya masih menggunakan akun dasar ini. Jadi saya sebelumnya sudah punya akun Quizizz, tapi karena untuk acara ini saya harus membuat akun yang baru Bapak Ibu. Ya, saya harus membuat akun yang baru karena ya biar jelas. Karena kalau saya memakai akun yang sudah ada akunnya kan ya lucu gitu ya. Nah ini tampilan pertama ini Bapak Ibu. Tampilan pertama ini. Kalau misalkan kita tidak ingin buat, sebenarnya kita bisa mencari aja matematika. Nah, ini di bawah ini ada nggih, matematika gitu. Nah, kita tinggal pilih mana yang sesuai. Trigonometri lah, kita tinggal pakai ini. Mungkin diedit sedikit lah. Kita sesuaikan gitu, edit kita sesuaikan seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen membuat dari nol, nah di sini di bagian kiri Bapak Ibu itu ada beberapa fitur. Ya, ada beberapa fitur. Jadi di sini ada judulnya kuis, ada akun kita, ada akun dasar. Jadi nanti Bapak Ibu mestinya masih akun dasar. Terus tingkatkan super. Ini kalau kita mau meningkatkan super, artinya kita menjadi akun super ini berbayar. Kalau nggak salah sebulan $2 kalau nggak salah. Ya. Terus ini sepertinya promo ini karena dulu belum ada ini. Ya, jadi kita bisa merekomendasikan Quizizz ini ke teman kita. Ya, tadi sudah saya bilang kalau ini saya share gini. Ya, copy link ini, terus ini kita share ke teman kita dan teman kita menggunakan hasil share-sharean kita ini, kita akan mendapatkan 1 bulan gratis super. Ya, 1 bulan gratis super Bapak Ibu. Oke. Nah, terus di sini ada buat. Nah, buat ada 2 pilihan Bapak Ibu. Kuis baru atau pelajaran baru Bapak Ibu. Ya. Kuis baru itu kalau memang benar-benar kita dalam satu frame kuis ini isinya hanya pertanyaan. Ya, hanya kuis. Tapi pelajaran baru itu kalau memang kita ingin buat semacam presentasi Bapak Ibu. Oke, saya berikan contoh untuk yang saya buat nih Bapak. Ini tugas kedua saya. Saya akan masuk di Quizizz. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin membuat pelajaran baru seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya sudah membuat asesmen diagnostik kognitif untuk 2 minggu yang lalu Bapak Ibu. Oke. Ini Bapak Ibu. Ya, ini. Jadi di sini nanti tugas kedua ada beberapa syarat saja. Nanti tugasnya sama seperti yang saya buat Bapak Ibu. Jadi ada halaman judul. Ya, jadi ini adalah bukan sepenuhnya kuis. Jadi halaman 1, slide 1, slide 2 itu adalah materi Bapak Ibu. Ya, materi. Terus ini masih materi, hanya contoh-contoh soal gitu. Tapi begitu halaman ke-8 sudah pertanyaan Bapak Ibu. Ya, halaman pertanyaan. Jadi dalam satu frame kuis, ya, dalam satu frame kuis ini yang isinya beberapa slide, ini kita bisa menggunakan untuk yang pertama adalah materi, memberi materi, yang kedua kita langsung membuat kuis ini Bapak Ibu. Ya, ini. Itu bisa seperti itu. Itu bedanya kalau ini, kalau kuis baru itu benar-benar hanya kuis, kalau pelajaran baru itu kita bisa membuat apa itu namanya, diisi dengan materi dulu baru pelajaran Bapak Ibu.
ya, diisi dengan materi dulu baru pelajaran. Ya, kita akan coba aja yang pelajaran baru. Jadi nanti Bapak Ibu membuat pelajaran baru ini. Seperti ini Bapak Ibu, ya. Seperti ini. Kita tulis judul dulu. Kita judul dulu. Maaf, saya tidak ingin pusing ya. Saya ingin membuat penjumlahan aja. Jadi nanti angkanya yang angkanya yang sederhana aja, penjumlahan. Gitu aja, itu matematika ya Bapak Ibu. Jadi diberi judul, ya, diberi judul dan apa itu namanya, topiknya tentang apa, matematika. Ya, ini harapannya nanti kalau misalkan ada guru lain ingin mencari slide itu topik ini akan muncul. Berikutnya Bapak Ibu, nah di sini akan muncul. Kita akan disuruh memilih temanya apa, tema tampilan ya, tema tampilannya apa. Gitu. Kemarin saya pilih tema tampilan yang bergerak Bapak Ibu. Nah, ini kan bergerak. Jadi yang bergerak biar ada sedikit modifikasi gitu ya. Tidak hanya diam seperti ini, ya. Tidak hanya diam tapi ada yang bergerak. Saya buat yang bergerak. Saya buat bergerak ini. Nah, berikutnya karena ini online nih Bapak Ibu. Karena ini online berarti ya, ini sudah tadi penjumlahan Bapak Ibu. Otomatis di bawahnya ini sudah ada nama kita yang membuat. Ya Bapak Ibu. Nah, sudah ada nama kita yang membuat. Ini bisa kita geser. Oke ya, kita bisa geser ini tentang penjumlahan. Dengan ini adalah background saya pilih tadi yang animasi Bapak Ibu. Yang animasi seperti ini. Ya. Terus kita akan ngatur ini juga bisa. Kita akan ngatur apa gitu ya. Kita akan mengatur apa? Kita akan mengatur tentang besar hurufnya, ya, di blok dulu. Kita ingin mengatur besar hurufnya misalkan. Nah, menjadi kecil bisa, jadi bisa kita atur besar kecilnya. Oke Bapak Ibu, nah ini bisa kita atur besar kecilnya. Oke, nah itu. Terus kita juga bisa coba kalau ini bisa enggak, bisa diatur enggak model hurufnya. Oh, model hurufnya bisa kita atur Bapak Ibu. Ya. Kita paling nyaman yang mana lah, kita bisa pilih yang paling nyaman. Atau ide kita apa? Nah, ide kita pilih yang model apa? Kita bisa pilih ini. Oke. Oke Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita bisa menghapus juga. Oke. Terus selain ini kita juga bisa menambahkan tag. Kalau ini kan muncul sebagai judul Bapak Ibu. Muncul sebagai judul. Kita bisa menambahkan tag juga. Ini masih halaman pertama, nggih. Ini masih slide halaman pertama. Oke. Kita buat sebagai add body text. Oke. Operasi penjumlahan. Nah, kita bisa menambahkan ini Bapak Ibu. Ya, operasi penjumlahan. Oke, ya seperti ini. Nah, kita bisa menambah judul, bisa menambahkan ini. Oke, kita bisa mengedit juga. Kalau kita area teks ya seperti ini kan tidak ada area tagnya ya. Ketika kita mendekatkan kursor maka ada area tagnya. Oke, area tag kita klik akan muncul fitur-fitur yang ada di atasnya itu untuk mengatur tag yang sudah kita buat ya, untuk mengatur tagnya yang sudah kita buat. Oke Bapak Ibu, ya kita bisa mengatur dari segi warnanya juga bisa. Jadi jenis huruf bisa, besar huruf bisa, warnanya juga bisa. Coba kita tag untuk warnanya Bapak Ibu. Warnanya kita ambil yang ini Bapak Ibu. A garis bawah. Kita ambil tag yang mana apa? Nah, ini sudah ganti ya Bapak Ibu. Warnanya sudah ganti. Itu. Sekarang untuk bagaimana agar kita ingin menambahkan set yang kedua. Set kedua Bapak Ibu, itu di bawahnya ada tambahkan slide baru. Ya, di kiri bawah tambah slide baru. Nah, slide baru ini kita isi yang apa? Blank atau sudah ada sedikit judul atau tag atau apa ya Bapak Ibu? Ya. Kalau misalkan saya ingin isi yang blank. Ya, isi yang blank Bapak Ibu. Ini kan blank ini. Oke, ini yang blank. Oke Bapak Ibu. Kita ingin mengisi apa? Coba, ketika kita punya slide baru ini ada beberapa fitur Bapak Ibu, fitur teks, yaitu add heading, add body text, daftar, bulat, ya.
kita bisa Billet atau Lemberit. Tapi kita yang rumus matematika, kita bisa membuat rumus matematika di sini Bapak Ibu. Ya, ini rumus matematika apa? Kita mau kuadrat. Oke, kita mau bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadrat. Oke. Misalkan saya punya 3. Ya, 3 kuadrat Bapak Ibu. Ya. Atau tadi saya belajar penjumlahan ya. Tapi intinya Bapak Ibu juga bisa membuat dalam bentuk apa itu namanya, fungsi dari matematika. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu, ya. Seperti ini bisa. Kita masukkan aja. Nah, ini. Jadi kita bisa memasukkan jenis huruf, jenis fontnya dalam bentuk matematika Bapak Ibu. Ya, dalam bentuk matematika seperti ini. Oke. Ya. Bagaimana kalau ini kita tampilkan dengan oke. Ini kan tag ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita memberikan dalam bentuk apa namanya, gambar Bapak Ibu? Ya, kita dalam bentuk gambar. Coba media, ada media. Tambahkan gambar. Nah, kita bisa menyeret atau kita bisa mencari di sini. Ya, misalkan penjumlahan. Ya, penjumlahan ya. Saya cari. Oke, kalau ini kita ingin mencari gambar di internet Bapak Ibu. Ya, kita ingin mencari gambar di internet. Nah, kita tinggal ketik aja. Kita cari apa? Kita cari ini. Tapi kalau misalnya yang kita cari terpaksa nggak ada, walaupun banyak sekali, kita bisa unggah dari komputer kita ya kalau kita sudah mempersiapkan. Oke, coba kita akan mencari yang ini. Oke, penjumlahan. Nah, kita masukkan. Proses Bapak Ibu, semoga lancar. Nah, ini Bapak Ibu, ya, kita juga bisa menambahkan gambar ini. Ya, kita bisa menambahkan gambar dan gambar ini bisa kita perlebar sesuka kita. Mestinya masih dalam bingkai yang ditetapkan ini Bapak Ibu, tidak bisa di luar bingkai ya. Di luar slide ini nggak bisa. Nah, jadi kita harus tetap ada di dalam bingkai ini. Ini cara membuat gambar, mensisipkan gambar Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, tadi media tadi ada 3 Bapak Ibu. Tapi sayangnya ini kalau akun basic sepertinya nggak bisa, tapi kita coba aja. Oh, ya, ini harus upgrade menjadi super Bapak Ibu. Ya, upgrade super, jadilah super. Nah, itu. Jadi kalau akun dasar itu hanya bisa menambah gambar. Audio juga bisa nggak? Coba kita cek yang audio. Audio juga itu harus super Bapak Ibu. Ya, harus super. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu dirasa kuisis ini sangat menarik dan itu menantang kita bisalah mencoba-coba untuk supernya. Ya, coba. Sekarang saya akan membuat untuk yang di akun saya nih Bapak Ibu. Akun saya akan saya buat untuk, karena akun saya sudah super tadi. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat. Bentar. Aduh, lemot. Oh, ininya belum saya pilih. Oke. Terus ini saya coba untuk membandingkan dengan yang akun super ya Bapak Ibu. Baru siang ini saya dapat akun super ini. Jadi saya dalam sebulan ini mengikuti 2 diklat ya, 2 diklat kuisis. Yang satu TOT ini, yang satunya dari pusat dari Pak Umar. Itu ini Bapak Ibu ya, ini juga backgroundnya background animasi ya, bergerak itu. Ya, coba saya akan menggunakan akun super saya, mumpung bisa diberi jatah berapa bulan ini, 1 bulan mungkin. Oke, saya pilih yang kosong aja, seperti ini Bapak Ibu ya. Terus saya pilih media, kita akan coba untuk videonya. Oke ya, saya pilih untuk yang saya cari ya. Matematika DK. Oke, ini adalah YouTube saya, akun Matematika DK. Ada yang persamaan kuadrat enggak ya? Persamaan kuadrat, saya carikan persamaan. Jadi kita belajar aja untuk menampilkan persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat. Oke.
Oke, saya masukkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dalam video juga bisa. Video ini yang saya ambil dari YouTube ya Bapak Ibu. Video ini saya ambil dari YouTube. Itu bisa. Jadi nanti ketika kita share, itu anak sudah melihat video ini. Oke, Bapak Ibu itu. Sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana kalau bersuara. Saya punya suara enggak ya? Maksudnya saya punya media suara enggak ya? Coba saya carikan media suara. Klik di sini untuk merekam audio. Ya, ini kita bisa bersuara langsung juga bisa. Ya, kita bisa bersuara langsung juga bisa. Di sini klik di sini untuk merekam audio maksimal 3 menit. Oke. Nah, izinkan mikrofon mengakses suara kita. Oke. Selamat datang anak-anak. Kita saat ini belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, berhenti merekam. Misalnya itu. Nah, kita unggah. Nah, ini sudah muncul tadi. Jadi ketika kita bagikan ke anak-anak nanti akan muncul suara ini. Ya, itu kalau misalkan kita kasih di depan itu bagus nggih untuk mengawali atau untuk sebagai pembuka dari kuis kita Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Nah, itu kita kembali ke akun saya. Itu slide. Ya. Ini nanti tugas kedua Bapak Ibu. Jadi intinya nanti Bapak Ibu untuk membuat tugas yang pertama dulu. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah punya pandangan untuk bisa membuat ini tugas yang tugas kedua nanti sedikit biar punya gambaran Bapak Ibu. Oke. Mungkin sementara ada pertanyaan dulu sebelum kita lihat yang lain. Monggo kalau ada pertanyaan. Sudah jelas semua? Monggo. Karena belum begitu jelas maka belum bertanya. Ya, bisa jadi karena sudah jelas bertanya Bu. Ya. Kalau sudah jelas nggak perlu bertanya gitu. Pak Deka. Saya bingung apa yang akan saya tanyakan. Jadi akan pelajari dulu kalau kira-kira tuh paham nanti saya bisa tanya Pak Deka ya. Oke, iya Bu Rani nggih. Monggo Bu Rani. Pak Deka, Bu Rani. Monggo. Akun super itu kelebihannya apa atau Pak, fasilitasnya apa? Kalau untuk yang basic nanti seperti itu apa ya? Ada atau gimana Pak? Bedanya apa? Tadi sudah saya beri contoh nggih. Akun super nggih. Tadi kan saya pakai akun basic itu menampilkan video nggak bisa. Menampilkan audio nggak bisa. Gitu. Tapi kalau saya pakai akun super, ini akun super saya juga baru tadi siang saya dapatkan Bu. Itu karena ikut diklat ini aja. Nah itu video bisa masuk, suara bisa masuk Ibu. Itu yang jelas nyolok sekali diketahui itu. Nanti juga ada mungkin ada fasilitas yang lain di akun supernya Ibu. Nanti kalau misalkan ya. Saya berarti nanti akun yang pertama basic ya Bapak ya. Basic, iya. Berarti nanti membuat seperti yang punyanya Pak Deka tadi nggak bisa ya, yang bergerak, yang itu. Kalau yang background bergerak masih bisa Ibu, tapi yang video sama suara nggak bisa. Jadi kalau seperti ini masih bisa sebentar. Ini saya menggunakannya pakai akun basic, pakai akun basicnya, akun dasarnya. Bentar. Bentar, yang tugas saya untuk mengerjakan ini, untuk mengikuti diklat ini, saya masih pakai akun yang ini Bu, sudah kelihatan ya. Ini saya pakai akun yang basic, yang basic ini. Ini pakai akun yang basic ini saya. Jadi adanya hanya teks sama gambar, dan yang putih ini adalah gambar ini. Jadi yang putih ini adalah gambar, screenshot saya ini. Itu jadi masih bisa untuk mengerjakan tugas kedua bisa. Itu nggih. Ya, itu. Bayangannya kalau untuk mengajar besok kan
lebih menarik seperti itu kan harus ke akun yang super ya Pak, yang basic belum bisa ya, yang video itu. Iya, kalau kita butuh video, iya. Kalau butuh video kita butuh yang super. Tapi kan ini ada seperti promo Bu sebulan ini loh. Rekomendasikan ini loh Bu. Kita mau mencoba ini nggak apa-apa. Itu. Tuh, jadi kita seperti itu, ini promo atau apa. Kalau kita membagikan link kita ke ini dan orang lain itu juga membuat akun, kita akan mendapatkan akun sepur sebulan ini. Itu 1 bulan. Oke, sami-sami. Bu Popi, monggo Bu Popi. Matur nuwun Pak. Monggo. Mau tanya, mungkin Pak Dika tadi sudah menyampaikan, mungkin saya belum mendengarkan. Iya. Untuk merubah akun biar menjadi super itu kan harus di-share ke teman. Nah, itu share-nya harus berapa orang, Pak? Itu saya belum mencoba Bu, tapi coba aja satu, karena saya dapat akun super itu bukan karena saya ngeser ini Bu. Coba ya saya lihat dulu. Oh, saya nggak ngeser ya. Bentar, saya share screen dulu. Ya. Oh, sama tangan. Bentar, saya share screen dulu. Tapi kalau mau membayar sekitar $2 Bu sebulan. Berarti sekitar 25-an. Kalau ada yang gratis kan pilih gratis, Pak. Lah iya, seperti saya juga cari gratis Bu. Ini kan saya dapat gratisan ini saya. Iya, cari aja gratisan. Saya sepertinya kalau nggak salah dapat gratis 4 bulan ini. Sepertinya itu. Ini Ibu, ini ya. Ini adalah program rekomendasi kuisis. Dapatkan 1 bulan super gratis untuk setiap rekomendasi yang berhasil. Keterangan cuma itu. Terus berikan super, dapatkan super. Bagikan link Anda ke guru lain. Jika mereka mendaftar, Anda berdua akan mendapatkan super gratis sebulan. Ini sepertinya yang kita bagikan juga dapat super, kita dapat super Bu. Ya toh? Berarti akun kita harus super dulu, enggak, berikan super, dapatkan super. Tidak, bukan. Contohnya ini Bu, oke, saya perlihatkan untuk akun yang dasar saya yang tadi saya buat ya. Nah, ini kan ada ini. Ini adalah akun saya dasar yang tadi saya buat untuk praktek tadi. Saya buka. Nah kan ini. Gitu. Jadi kemungkinan atau gini aja Bapak Ibu, atau gini aja nggih. Ini akan saya share ke salah satu guru, gitu. Akan saya share ke salah satu guru. Nanti itu selalu berhubungan gitu nggih, selalu berantai. Harapannya biar nanti sebulan tuh super semua gitu. Gitu, akan saya coba nggih. Ini akan berantainya satu ke satu guru nggih, cobi. Ya coba nggih, ini akan saya bagikan ke Bu Popi nggih. Bentar, saya bagikan ke Bu Popi langsung aja. Bu Popi, saya bagikan ke Bu Popi. Ya, nanti Bu Popi coba ngeklik ke tempat saya aja. Bentar Bu, saya bagikan ke jenengan saya. Nanti terus Bu Popi kalau sudah berhasil membagikan juga pada yang lain ya Bu Popi. Oke. Bentar. Chat. Nah, itu coba nanti Bu Popi tinggal klik di WA saya. Ya, tinggal klik di WA saya. Nanti kalau Ibu sudah masuk di akun, coba mestinya tidak langsung super nggih, tidak langsung super karena saya aja juga nunggu ini. Saya itu nunggu dari kemarin baru dapat ini akunnya. Nggih, baru dapat akun. Pak Dika share-nya lewat apa? Lewat WA Japri jenengan. Sebentar, ini lagi lemot ini jaringannya. Belum. Nanti saya tinggal klik linknya itu. Ya dicoba Bu.
Tapi Iya. ngekliknya di laptop Ibu biar enak nanti. Iya. Iya. Bentar, ini belum centang. Jadi itu Bapak Ibu, jadi mumpung ini ada apa namanya? Ada seperti promo gitu sebulan untuk bisa menikmati akun super. Ini waktu saya pelatihan kemarin belum ada ini. Akun super ini belum ada. Itu. Dan kalau nggak salah saya mengikuti TOT ini nanti dapatnya kalau nggak keliru itu 4 bulan super nanti. 4 bulan untuk akun super. Jadi nanti misalkan saya memberi sesi kedua, sesi ketiga, kemungkinan akun super saya diperpanjang itu Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Iya Pak Deka. Masih terkait dengan akun super. Itu Ya. mungkin selama masih promo itu tidak bayar nggih. Nanti setelah tidak promo berarti berbayar gitu maksudnya. Setelah nggak promo kembali dasar. Oh, kembali ke dasar. Iya. Kalau misalkan mau memakai yang super berarti harus membayar. Iya gitu. Jadi itu sesuai kebutuhan aja Bu. Jadi kalau misalkan kita tidak mengendaki super ya nanti menjadi dasar. Ini Bu Arifa nggih. Tadi sudah Terus sama ini Pak, presensinya sudah di-share belum? Oke, nanti saya share. Nah, sekarang gini, kan share-nya apa itu absennya itu nanti harus Bapak Ibu memasukkan akun emailnya, email yang digunakan kuisis. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu sudah jelas dulu, nanti pakai akun apa baru nanti bisa absen gitu. Tapi absennya, nggih, absennya jangan lewat tanggal ini nggih, karena kita jam berapa? Ya kita pilih tanggal ini gitu aja. Kalau besok kan udah lewat, tanggalnya udah beda. Karena absennya linknya sama, cuma nanti jenengan pilih tanggalnya beda gitu aja. Oke, ini Bu Arifa bertanya. Oke, tadi sudah diberikan penjelasan oleh mengenai bagaimana pembuatan materi di kuis. Lalu untuk pembuatan kuis atau soalnya apabila ingin membuat soal sendiri, apakah juga sama seperti itu caranya? Iya, sama Bu. Tapi ini tugas kedua, ya, tugas kedua. Tugas pertama kita hanya membuat akun dulu. Akunnya kan tadi sudah mudah, ya. Begitu kita klik kuis, kita pijat Google dan nanti langsung masuk. Kita tinggal merubah bentuk akunnya, Bapak Ibu. Itu, ya. Nah, saya dulu juga mulai dari nol, Bapak Ibu, untuk membuat materi ini. Saya tidak ngambil dari kuisnya orang lain. Saya saya sudah menyiapkan modul gitu, tinggal modul itu saya pindah di tugas saya seperti itu. Yang nanti tugasnya itu yaitu membuat satu slide yang isinya materi sama soal. Jadi kan sekaligus kita membuat dua model, ya. Kita membuat 2 model karena di sini kan kalau kita buat seperti ini itu kan ada 2, kuis dan pelajaran baru. Pelajaran baru itu di dalamnya kita bisa mengisi soal. Kalau ini kan hanya soal saja. Nah, kita nanti langsung belajar aja yang pelajaran baru. Jadi isinya seperti yang saya buat ini Bapak Ibu. Ya, ini kan depannya itu pasti judul mesti ya. Judulnya seperti ini. Nanti besok ya untuk ini kan tugas kedua, ini membuat modul tugas kedua. Besok Bapak Ibu mungkin membuat ini dengan ketentuan yang nanti akan saya tulis. Isinya adalah halaman judul depan, halaman cover, ya. Untuk gambarnya bebas monggo sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Misalkan matematika ya bebas tentang matematika. Kalau misalkan tentang olahraga beri gambar orang senam juga monggo. Tentang sejarah beri gambar candi juga monggo. Terus materi ya nanti ada ketentuan berapa slide ya, 3 slide materi. Terus baru nanti ada soalnya. Nah, ya ada soalnya seperti ini Bapak Ibu. Ya soalnya seperti ini. Nah ini sebenarnya kita sudah bisa mengerjakan tugas 2 ini. Kan mudah itu nggih. Nah terus nanti Bapak Ibu share ke siswa Bapak Ibu. Dengan stop sharing. Bagaimana? Kan stop sharing, jadi dengan ini sebenarnya jelasnya nggak ada. Tidak kelihatan. Sorry. Oh ya, betul. Sebentar.
mohon dikoreksi Bu kalau saya misalnya belum share gitu. Udah kelihatan? Udah nggih? Oke. Mana tadi kuis saya? Sudah. Oke, UN dasar. Oh ya. Saya ingin menunjukkan tugas saya ini Bapak Ibu. Tugas saya kemarin kan cuma ini. Ya. Jadi ada materi dan ada juga bawahnya adalah soal. Ya. Daripada kita buat satu-satu kuis baru dan pelajaran, langsung aja kita buat pelajaran, nanti kita isinya pelajaran dan kuis baru juga bisa. Itu Bapak Ibu. Nah, ini besok tugas keduanya. Besok kita akan perdalam lagi untuk membuat kuis ini. Kita membuat kuis ini. Ya. Nah, tugas ketiga itu sebenarnya mudah. Kan ini kan nanti kita punya waktu seminggu untuk mengakhiri tugas ini, untuk menyelesaikan tugas ini. Nanti apa yang sudah kita buat, kita share ke siswa. Nanti hasilnya bisa ketahuan di sini Bapak Ibu. Nah, hasilnya seperti ini ketahuan. Nah, misalkan saya hasilnya kan ini kemarin. Ya. Kemarin saya buat asesmen diagnostik kognitif. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa membuat asesmen diagnostik ini. Kalau asesmen diagnostik kognitif kan materi dasar ya. Sebelum kita mulai ke materi baru, kita beri asesmen ini dulu. Jadi materi dasar. Jadi siswa nggak terlalu apa itu namanya yang kita ingat lah. Setelah di sini ya nanti kita bisa unduh ke dalam Excel Bapak Ibu. Ya, kita udah langsung satu hari udah 1, 2, 3 langsung tersampaikan toh. Nah, langsung nanti akan terunduh. Nah, ini akan terunduh sebentar Bapak Ibu. Nah, nanti tugas ketiga sebenarnya cuma ini laporan ini. Artinya apa yang kita kerjakan itu langsung kita coba untuk di ke siswa. Apakah siswa bisa mengakses atau enggak gitu loh. Kalau enggak bisa mengakses, tidak bisa mengakses, mengapa? Nah, kita bisa mencari alasan itu. Itu nggih Bapak Ibu. Itu ada lagi pertanyaan? Atau mungkin nggih? Karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan atau belajar di kuis itu berarti apa juga harus membuat akun atau tidak? Lu kan wajib Bu. Oh, siswa toh? Ya. Siswa tidak perlu. Seperti saya tadi kan saya membagikan game. Ya. Link yang kita bagikan, yang saya bagikan langsung bisa diklik langsung dikerjakan tanpa harus masuk di dalam akun. Itu nggih? Nah, itu. Jadi yang buat akun itu kalau kita sebagai teacher, sebagai guru. Bagi siswa nggak perlu. Ya, karena bagi siswa nanti untuk bisa mengerjakan kuis kita itu hanya hasil share kita, link kita atau kode kita. Kode itu yang kita berikan ke siswa atau mungkin lebih mudah linknya. Gitu. Dan kalau link itu sudah dipegang siswa sudah bisa mengerjakan baik itu secara sinkronus maupun asinkronus. Gitu. Terima kasih Pak Deka. Oke, sama-sama. Ada yang bertanya lagi monggo. Ini chatnya apa? Oke, Bu Arifah tadi nggih. Itu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bawa laptop sekarang bisa bergabung atau bisa mencoba dulu biar nanti kita langsung bisa menyelesaikan untuk tugasnya. Iya, saya yang belum buat akun apa itu tadi akun Pak. Lah ya, makanya Bapak Ibu yang sekarang sudah siap dengan laptop, mungkin Bapak Ibu saya sudah siap. Ya. Siap laptop. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat akunnya. Ya, akunnya. Tadi di awal itu ngeklik nulis kuisis, terus ya. Sebentar. Kan di awal itu kan Bapak Ibu tinggal saya coba kalau ini saya keluar bisa enggak ya? Kalau sudah pernah untuk buka itu sebenarnya langsung masuk gitu loh. Kuisis nggih. Nggih. Nah, kan munculnya seperti ini kalau kita buka di browser. Itu seperti ini. Kita klik aja.
Sudah masuk belum? Karena lah sudah langsung masuk karena saya sudah pakai akunnya. Lah nanti saya anu aja Bu, saya kirim videonya aja Bu. Ya, nunggu videonya Pak. Oke. Karena kalau saya harus mengulangi dari awal kan saya harus buat akun dari situ dulu. Gmail lagi, buat akun Gmail lagi karena saya sudah punya itu nggih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Bu Istiana monggo. Monggo Bu Istiana. Halo Bu Isti. Monggo Bu Isti. Oke, begini Pak Deka. Monggo. Kalau misalnya tadi kan, halo. Iya, siap. Misalnya tadi kita buat materi dulu, nggih. Ya. Kemudian terus kita punya kesibukan lain, kita simpan dulu. Besok masih bisa di otak-atik lagi nggak yang di bagian itu untuk nambahkan kuisnya? Masih bisa diedit. Bu. Bisa nggih? Bisa diedit. Ya. Karena ini secara online. Ya, bisa diedit. Jadi kita simpan, kita edit, besok nggak apa-apa. Edit lagi nggak apa-apa. Bisa sambung lagi, ngeten bisa nggih? Ya, bahkan yang kuis yang saya bagikan tadi kan saya mencari terus saya edit, saya bagikan. Berarti artinya kan kuis yang kemarin-kemarin bisa diedit lagi, tapi nanti menjadi kuis baru. Ya, ketika kita edit itu menjadi kuis baru. Itu Ibu. Ya, itu. Jadi misalkan kita ngambil kuisnya teman gitu atau orang lain gitu boleh, karena ketika kita men-sharekan, mempublish kuis itu bisa dilihat orang lain itu yang sama-sama memiliki akun kuisis ini dan kita bisa memakai juga. Itu nggih Ibu Istiana, monggo. Jadi tugas pertama itu adalah untuk mencari membuat modul Bapak Ibu, atau mungkin saya berikan untuk absennya dulu nggih Bapak Ibu. Saya berikan untuk absennya dulu daftar hadir kuisis. Oh, ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi sudah di Classroom sudah saya share ya Bapak Ibu. Daftar hadir pengimbasan sudah saya share. Monggo bisa langsung diisi. Tapi itu lagi Bapak Ibu harus yakin nanti pakai akun apa. Karena nanti ada pertanyaan akun Bapak Ibu yang mau dipakai apa. Terus tugas ke 1 Bapak Ibu, tugas ke 1 seperti ini. Ya. Kelihatan ya. Tugas ke 1 itu adalah Bapak Ibu membuat akun ya. Yang isi akunnya itu screenshotnya itu adalah ada fotonya tadi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu browsernya belum ada fotonya, mestinya nanti tidak otomatis ada fotonya. Ada fotonya, ada namanya pasti nggih, ada namanya, ada keterangan sebagai guru karena itu sebagai akun guru, ada mapelnya seperti saya tadi matematik dan ada kelasnya yang diampu kelas berapa. Saya juga memberikan contoh pekerjaan saya dulu Bapak Ibu ya. Saya buka aja. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita beri foto saya, foto jenengan Bapak Ibu. Yang kedua adalah nama pasti ya, namanya kan pasti ada juga. Yang ketiga ada keterangan sebagai guru, ini sebagai bahasa Indonesia ya. Maaf Miss Dina, pakai bahasa Indonesia aja ya. Terus ini ada keterangan matematik dan ini ada kelasnya, kelas 10. Jadi Bapak Ibu nanti buat ada 5 komponen ini agar Bapak Ibu mendapatkan nilai yang sempurna gitu nggih. Itu lewat edit tadi itu yang nanti Bapak Ibu kerjakan. Oke, ini saya share sekalian untuk tugas 1 nggih. Tugas 1 saya share. Oke. Tugas 1 paling lambat tanggal 14 nggih. Ya, mestinya kalau Bapak Ibu ingin absen ya hari ini selesai. Tidak harus hari ini selesai juga, tapi Bapak Ibu harus yakin akun yang mau dipakai akun apa. Emailnya harus dipakai email apa, silahkan monggo bisa absen ya. Itu karena nanti ada keterangan emailnya itu email pakai apa. Akan saya tugaskan. Jadi waktu kita sampai selesai itu ada waktu 1 minggu nggih mengerjakan tugas. Itu Bapak Ibu saya lihat sudah teranu belum? Oke. Oke tugas. Nggih. Berarti itu emailnya bebas nggih.
Bebas. Emailnya maksudnya sebentar aja. Pakai dasar Gmail, Bu. Pakai dasar Gmail. Iya. Oh iya oke. Pakai belajar ID lebih bagus. Ya, pakai belajar ID juga bisa kan? Bisa. Yang ini saya pakai belajar ID, terus yang tadi saya pakai Gmail. Itu. Iya, oke. Makasih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Bu Kristina, monggo Bu Kristina Tridewi. Monggo Bu Kris. Ini matur nuwun. Berarti kita bisa absen kalau kita sudah buat akun ya? Tidak harus. Asal Ibu yakin nanti emailnya yang digunakan apa? Di daftar hadir panjenengan itu kan ada tertuliskan akun Quizzes. Lah iya Bu, akun Quizzes itu kan email Bu. Email yang jenengan gunakan apa? Itu tok. Oh iya. Kalau misalkan email yang jenengan gunakan belajar ID ya tulis belajar ID. Kalau email yang digunakan adalah Gmail, jenengan tulis Gmail. Itu. Ya, jadi tidak harus buat dulu. Tapi Bapak Ibu nanti jangan ganti emailnya. Oke? Emailnya. Oke. Ya, terima kasih. Berarti paham. Itu ada tambahan dari pertanyaan dari Bu Dewi tadi. Oke. Berarti kan tidak harus membuat dulu, kita absen dulu, nggak apa-apa. Yang penting nanti email yang digunakan itu pasti gitu ya Pak? Iya, sudah itu. Jadi bukan email yang lain gitu. Oke, gitu. Ada lagi? Ada lagi? Ini sepertinya ada yang masuk banyak banget. Siapa ini? Daftar hadir pembahasan kuis. Oke, Bu Ginung sudah. Oke, makasih. Jadi nanti untuk linknya, absennya sama ya Bapak Ibu. Cuma jenengan hati-hati memilih tanggalnya aja. Absennya sama, linknya sama. Cuma nanti tanggalnya yang beda. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Itu nggih? Itu. Jadi akunnya sama. Monggo. Nanti Bu Setia. Jadi nanti setelah ini hasil rekaman ini akan saya bagikan juga ke Bapak Ibu lewat YouTube saya. Oke Bu Setia, monggo Bu Setia. Iya. Di daftar hadir itu kan ada paling atas kan email Pak. Iya. Kemudian yang bawah itu akun Quizzes atau email Quizzes itu berarti tidak harus sama? Tidak harus sama. Tidak harus sama. Karena tidak harus sama ya? Iya. Tapi kalau sama juga nggak apa-apa. Kan ini kan itu kalau sama nggak apa-apa. Di Classroom saya pakai yang belajar ID kalau yang Classroom. Iya. Tapi kalau misalkan di email Quizzes saya pakai Gmail, karena kan kalau maaf yang kemarin itu kalau kita pakai form ya Pak ya. Iya. Ketika kita ke daftar hadir di share ke siswa, kalau siswa tidak pakai akun belajar ID kan nggak support, berarti kan kita harus mengubah dulu bahwa yang bisa masuk itu semua tidak harus yang belajar ID. Nah kalau untuk Quizzes ini nanti apakah juga seperti itu nantinya ketika saya menggunakan yang belajar ID? Lebih baik akunnya pakai belajar ID aja Bu, kalau jenengan Classroomnya pakai belajar ID, karena nanti biar cepat sinkron dengan kalau kita hubungan dengan Classroom Bu. Itu. Oh gitu. Ya, jadi lebih baik gitu. Karena secara secara tingkat pro-nya itu belajar ID itu pro dibanding dengan biasa. Jadi akun belajar ID itu sudah akun pro Bu, Ibu. Itu. Jadi kalau misalnya akun pro itu kalau Classroom itu beberapa pengalaman itu kalau yang membuat itu pakai reguler Gmail itu belajar ID sulit masuk. Tapi kalau yang membuat itu pakai belajar ID itu semua bisa masuk. Itu Bu. Jadi lebih baik hanya Gmail aja juga bisa masuk ya. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menggunakan belajar ID maksimalkan belajar ID-nya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya harus mengkampanyekan untuk menggunakan belajar ID dari LPMP. Yuk gunakan akun belajar ID Bapak Ibu biar maksimal penggunaannya. Ini untuk Surakarta masih rendah penggunaan belajar ID. Oke, monggo Bu Kris. Iya Pak.
memang benar kita bisa memakai belajar ID memang lebih bagus nih. Tapi beberapa kali ini kita kan juga mengalami kendala. Betul. Yang kemarin pagi itu siang ya. Pagi itu saya nge-share untuk daftar hadir anak bisa masuk. Tapi setelah siang ternyata anak nggak bisa buka lagi. Nah, saya ketakutan dengan hal tersebut. Dulu juga waktu saya mengikuti diklat yang SAC itu juga begitu. Saatnya waktu mepet, kita kirim tugas, akunnya nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Nah, saya jadinya trauma. Kalau saya menggunakan dua sih. Kadang akun belajar ID, tapi secara umum saya menggunakan belajar ID untuk pembelajaran ya. Secara umum saya menggunakan belajar ID untuk pembelajaran. Iya. Tapi untuk pribadi ya tetap saya menggunakan akun belajar pribadi. Ya. Jadi dari teman-teman dari informasi itu kan belajar ID itu kan akun yang diberikan oleh Kemdikbud untuk dunia pendidikan dan PRI. Ya. Dan di samping itu banyak sekali akun-akun yang itu juga gencar-gencarnya di masa pandemi itu untuk menawarkan produknya. Nah, entah benar entah salah. Nah, itu Google itu banyak diserang. Karena dia menggunakan gratis, dia memberikan untuk pendidikan secara gratis. Jadi Google itu banyak diserang kompetitor yang pengen bermain juga di masa pandemi sekali. Jadi di masa pandemi ini kan banyak aplikasi, ya. Aplikasi macam-macam banyak sekali. Nah, dan Google itu memberikan gratis. Makanya Google itu banyak serang ya. Itu katanya seperti itu. Ya, jadi kalau ada yang lapor kok ini macet, kalau ini itu biasanya dijawab, ya oke, masih dalam perbaikan. Gitu Bapak Ibu. Tapi selama ini untuk SMK lancar. Kalau SMA pernah ngandat, tuh pernah ngandat, tapi SMK lancar SMK. Ya, SMK masih lancar. Selama ini saya aman. Ya. Oke, gitu. Untuk SMA kebetulan beberapa kali bahkan dulu pernah sampai lebih dari 3 hari. Iya, macet. Ya, macet. Ya. Ya, itu memang itu kendalanya itu Bu. Oke, itu. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pak Dika, sekali Ya. lagi ini tadi saya mau ngisi absen. Iya. Di atasnya tanggal hari ini tuh kan ada akun quizzes atau email quizzes, berarti misalkan emailnya saya tulis email yang saya pakai atau email yang dibuat baru untuk ini ya. Bu, mengapa harus buat baru? Email yang sudah punya aja nanti untuk mendaftarkan di quizzes. Email yang sudah ada aja nanti untuk tidak perlu buat baru. Ya, berarti sama yang di atas tadi kan, berarti isinya boleh, di atas itu boleh. Sama boleh. Oh, ya udah. Jadi misalkan Bapak Ibu memakai laptop ini, kan laptop itu sudah ada namanya ya, seperti Android ya, seperti HP. Lah, nama akun itu aja kita pakai itu aja. Seperti tadi saya klik Google langsung masuk. Gitu. Tinggal kita menyesuaikan untuk profilnya. Kan gitu. Kan nggak sulit. Itu nggak? Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah hampir jam 3. Ya, saya kira untuk materi pertama membuat akun nggak sulit nggak? Nah, nanti harapannya Bapak Ibu setelah membuat akun, terus Bapak Ibu bisa mencoba-coba untuk materi berikutnya besok. Ya, itu. Mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan dulu nanti yang mau ditampilkan di materi itu apa, ya. Oke, mungkin tugas kedua akan saya beri bocoran dulu tugas keduanya, nggih. Jadi materi kedua itu Bapak Ibu membuat apa itu namanya? Oh, kelas saya mana kelas saya? Kelas saya tutup. Oh, ini. Coba tugas kedua akan saya beri bocorannya. Ini Bapak Ibu, tugas kedua ini. Kirim link lesson-nya, materi pelajaran yang Bapak Ibu buat. Materi pelajaran minimal 2 slide. Jadi jumlah minimalnya 2 slide Bapak Ibu. Ya.
Tapi ini kalau 5 slide tidak mungkin, ini mesti lebih. Karena untuk halaman muka aja sudah beda lagi. Terus slide pertama itu judul materi kelas semester nama guru. Jadi di kelas pertama itu seperti yang tadi saya buat. Jadi persis Bapak Ibu, persis yang saya buat nggih nanti tugasnya. Nah, ini ada nama guru, nggih, ada nama guru, ada nama materi, ada kelas semester, nama guru. Jadi ini persis seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Terus slide kedua 3 penjelasan materi. Apakah ini harus 2 slide? Enggak. Ini kan minimal Bapak Ibu. Saya aja ini buat berapa slide ini? Saya buat ini sampai 12 slide. Nah, ini sampai 12 slide Bapak Ibu. Jadi kalau 5 slide itu sepertinya terlalu singkat banget. Ya. Nomor 4 itu boleh tidak ada, itu kan petunjuk. Nah, kalau misalnya nomor 4 enggak ada, ya, diberi juga enggak apa-apa. Kan petunjuk mengerjakan tugas. Nomor 5 dan seterusnya itu Bapak Ibu membuat 5 soal. 5 soal dengan minimal 2 model tipe. Artinya gini, saya buat 5 soal. 5 soal, 3 pilihan ganda, 2 isi. Nah, kan 2 tipe itu. Ya, bisa pilihan ganda, bisa isian, bisa urean. Ya, itu. Jadi 5 soal dengan minimal 2 tipe. Jadi misalkan 5 soal itu 1, 2, 3 bat, 1, 2, 3, 4 pilihan ganda, nomor 5 isian, monggo. Tuh ya, itu bocorannya nanti. Itu besok ya, bocoran besok. Tapi tugas sekarang adalah Bapak Ibu hanya membuat akun yang sudah ada foto, sudah ada nama, ada nama guru, apa yang diampu, dan ada kelas yang diampu. Wah, ini sudah satu diserahkan, ini luar biasa. Itu nggih Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Nah, berarti sudah ada yang membuat ini. Mudah ya. Ada lagi? Monggo kalau masih ada pertanyaan. Kalau enggak ada, kita akhiri karena memang sudah jam 3. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikian untuk sesi yang pertama. Ya, sesi pertama tugasnya hanya membuat hanya membuat profil, hanya membuat akun profil. Untuk besok kita sudah mulai untuk mengerjakan tugas membuat kuis, ya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu mempersiapkan materinya, ya, nggak usah banyak-banyak, yang nanti untuk membuat besok, materi besok Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita akhiri untuk sesi ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan kita bertemu untuk besok. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Deka.